Memiliki nama ilmiah bivalvia, kerang merupakan moluska yang memiliki 2 cangkang untuk melindungi tubuhnya. Sebagai negara bahari, ratusan jenis kerang hidup di wilayah perairan Indonesia. Pemanfaatannya pun sangat beragam. Ada yang diambil dagingnya untuk dikonsumsi, memanfaatkan hasil mutiaranya, bahkan melindunginya karena keberadaannya di alam yang sudah mulai terancam punah. Negeri Morella, salah satu desa di Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, menjadi destinasi petualangan saya selanjutnya. Bersama masyarakat yang tergabung dalam kelompok konservasi karang dan biota laut di Desa Morella, saya akan mengamati keberadaan kima di sepanjang garis pantai Morella. Kima apa, Bang? Kima lu, Bang? Oh, begini bentuk. Iya. Tadi dapat di bawah. Dapat di bawah. Batu-batuan nempel. Iya, nempel. Oke. Ada satu kegiatan untuk masyarakat di sini yang memang sangat unik untuk menyelamatkan kima-kima ini dari tempat yang terancam. Sebenarnya ada beberapa faktor di sini yang menyebabkan kima-kima ini harus kita pindahkan. Salah satunya perairan di sini yang mulai rusak dan juga eksploitasi terhadap kima ini terlalu berlebihan. Jadinya kita harus pindahin supaya ini lebih aman dan juga tidak terancam. Kima termasuk biota laut yang dilindungi karena keberadaannya yang semakin langka. Padahal kima memiliki peranan penting bagi ekosistem terumbu karang. Kita udah dapat lagi nih satu. Nih, kalau dilihat dari bentuk fisiknya ini tuh sama. Dia memuncratkan airnya. Kurangnya kesadaran dan eksploitasi berlebih menjadi faktor utama menurunnya populasi kima. Hal inilah yang menggerakkan kelompok konservasi Desa Morella untuk melestarikan kerang raksasa ini. Pemindahan kima menjadi salah satu programnya. Secara rutin, kima-kima yang ada di kawasan rawan eksploitasi dengan kondisi bawah laut yang rentan dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Ini kita dapat lagi. Cuma ini kayaknya beda jenis sama yang tadi ya, Bang ya. Kalau ini namanya Kima sisik. Oh, ini kima sisik. Kalau dari fisiknya ini lubangnya jauh lebih besar dan juga ukurannya lebih berat ya, Bang ya. Dia bergerak. Ayo Bang, kita taruh habis ini kita mau langsung ke konservasi. Aduh. Kawasan konservasi sepanjang 100 meter ini yang akan menjadi habitat aman untuk kima. Tempat ini juga disebut kebun kima. Nanti kita taruh kima-kimanya di sini, dan yang lebih uniknya di sini ternyata kimanya tuh terbagi dalam beberapa jenis. Jadi kalau yang tidak terlalu dalam, yang dangkal ada kima sisik dan juga kima lubang. Iya. Kalau yang sudah dalam itu ada kima raksasa. Nah, di sini saya mau lihat seperti apa sih kima raksasa. Ini seru. Menaruh kima-kima ini ke Taman Kima. Itu berdekatan ya. Kalau yang dua ini nih, dua jenis yang sisik dan juga lubang, itu di kedalaman berapa meter ini Bang kira-kira? Jadi sekitar nggak 2 aja sih. Kalau udah ada pasangan sekitar 3 sampai 4. Kima memiliki peran penting sebagai penyaring kotoran di dalam laut yang nantinya dikeluarkan sebagai makanan untuk ikan. Dengan menjaga populasi kima, akan memberi dampak positif bagi kelestarian ekosistem bawah laut. Dari 7 jenis kima langka yang ada di dunia, 3 diantaranya ditemukan di perairan ini, yakni kima sisik, kima lubang, dan kima raksasa yang ukurannya sangat besar. Kima raksasa. Kima raksasa, dan di sini di konservasi sudah ada 4 jenis kima, yang 3 jenisnya itu adalah salah satu kima yang paling langka di dunia. Wow, ini lihat besarnya ini mencapai berapa ini? 76 cm. 76? Ya. 76 cm, dan di sini sudah banyak, sekitar berapa Bang?
dari seluruh kima yang sudah dikonservasi? 200. 200? Sudah ada. Ya. Wow, sudah ada 200 kima yang dikonservasi dan itu cukup banyak Iya, ya. cukup banyak. Ini kayak yang Ini tadi masih ya. iya, masih Kima jenis lubang. kima lubang. Oh, dia ukurannya Cuma memang masih lebih ukurannya kecil. masih kecil. Tapi memang nggak apa-apa nih Bang, ada di, kan ini lagi surut. Iya. Terus dia nggak kena air kan? Iya. Dia nggak mati tapi. Nggak mati. Dia biasanya menyimpan air, di dalamnya menyimpan air. Oh, dia Iya, menyimpan air iya. di dalamnya. Jadi pada saat surut dia tetap hidup, Tetap tidak hidup, mati iya, tetap karena hidup. ada air di Iya, dalamnya. iya. Kima juga waktu saat dia menyemburkan itu bukan air bersih saja yang dia semburkan, tetapi ada makanan-makanan ikan di dalam air itu. Makanan ikan. Iya. Oh, jadi itu juga yang membuat ikan yang kecil-kecil tuh di Iya. karang-karang datang semua Iya, di betul sekali. laut ya. Menarik sekali ya, banyak banget manfaatnya ya Bang. Ya, Iya. selain untuk filter, bikin bersih laut, dia juga ngasih makanan Iya, sama ikan-ikan makanan kecil. ikan-ikan kecil. Nah, ini dia namanya kerang kapa. Jadi dia nih lumayan besar ukurannya. Terus warnanya itu kuning-kuning kecoklatan. Masukin ke bengkalang. Mencari kapah atau kepah tidak mengenal musim. Namun, pencarian dengan hasil terbanyak biasanya pada musim kemarau. Waktu seperti ini, air sungai surut dan kapah terlihat menancap di permukaan lumpur. Untungnya menurut saya kerangnya hari ini mudah diajak kerjasama. Jadi meskipun carinya susah, nyamuk harus nembus ranting, pohon bakau, dan cukup lembab cuacanya, tapi kerangnya cukup kooperatif, mudah didapatkan. Siapa yang banyak? Itu bapaknya yang banyak. Emang dari tadi nih bapak dapat paling banyak nih. Tangannya beruntung. Nah, ini langsung kita bawa pulang ke rumah ya. Tapi biasanya kan kalau kerang yang diambil dagingnya untuk dimakan. Kalau ini enggak, yang kita ambil cangkangnya. Untuk apa biasanya? Untuk makan. Untuk makan juga, tapi cangkangnya dijemur ya? Buat Kapur. kapur. Buat kapur. Iya. Oh, itu Olah cang- kapur. Olah kapur. Cangkangnya digunain buat olah kapur. Jadi kapur yang putih bersih. Nah, habis ini saya mau ikut prosesnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo Ibu pulang. Cangkang kapah harus melewati proses penjemuran untuk menghilangkan kandungan air yang masih tersisa. Penjemuran biasanya memakan waktu selama 1 hari jika sinar matahari cukup terik. Satu tempat ini kurang lebih beratnya 5 kilo. Nah, untuk ngisi satu tumpukan kita butuh kurang lebih 20 tempat. Berarti 100 kilo. Kalau 9 tumpuk berarti 900 kilo. Hampir 1 ton. Berat banget ya, dan banyak pasti hasilnya. Tahap awal proses pembuatan kapur adalah dengan membakar kapah. Pembakaran suhu tinggi akan melunakkan cangkang kapah. Untuk bisa dapat hasil yang maksimal dan api yang super panas, pemilihan kayu bakarnya juga nggak boleh sembarangan. Jadi ini kita pakai kulit kayu karuing. Jadi nanti super panas semuanya ini. Nggak kebayang tuh, pasti keringetan. Nah, ini sudah jadi. Bentuknya ini langsung mengingatkan saya sama pelajaran kerajinan waktu SD. Susun-susun stik es krim jadi pas bunga tuh. Mirip bentuknya. Dibutuhkan 5 jam pembakaran agar kerang melunak. Saat pembakaran, kalsium karbonat yang terkandung dalam kapah ikut memanas, hingga menyebabkan tumpukan pembakaran ini super panas. Ini asapnya
Luar biasa, saya bener-bener ngomong nggak pakai tarik nafas sama sekali. Tapi justru ini masih awal. Kalau nanti proses pembakarannya udah mau selesai, justru yang keluar bukan asap, tapi api. Udah ya, nafas saya habis. Setelah pembakaran, proses pendinginan kapah memakan waktu 1 hingga 2 jam. Lihat hasilnya lumayan banyak dari pembakaran sebelumnya. Dan kulit kerang yang tadi keras banget, nih, tek, udah jadi rapuh. Ayo Bu, kita bawa ke tempat aduk berarti ya? Ya. Ini yang tadi lah? Iya. Beratnya, ini dia hasilnya yang tadi pembakaran berjam-jam. Habis ini prosesnya masih ada lagi ya Pak? Iya. Kita ngapain habis ini? Oh itu, masak air. Ini dia kenapa dia harus disiram pakai air yang super panas dan mendidih supaya kerang yang bentuknya padat seperti ini langsung jadi cair. Terus mendidihnya kayak lagi di wajan pas disiram. Pengadukan dilakukan langsung di dalam kotak kemasan. Satu kemasan dengan berat kurang lebih 2 kg dijual dengan harga Rp70.000. Saya pikir kapur yang udah jadi tuh bentuknya bakal kayak serbuk-serbuk. Mirip kayak kapur tulis kalau dipatahin. Tapi ternyata enggak nih. Jadinya kayak adonan. Adonan kue. Kapur ini banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku kosmetika, bahan perenyah makanan, atau masyarakat setempat menggunakannya untuk menyirih. Enak tidak ini? Enak deh. Kayaknya ibu penuh kejahilan. Giginya kuat lah makan itu. Pedas! Jawang banjak hapuk. Pedas sedikit aja pedasnya. Gak makan daun, ya emang daun sih. Daun tapi pedas. Terus rasanya min-min gitu, ada rasa minnya. Habis! Aku sudah habis! Cantik gak? Ini hasil sirih Pinang. Kalau habis sirih pasti giginya langsung warnanya merah. Dan meskipun buat saya rasanya ajaib, pedes-pedes min-min, tapi nyiri ini bagus ya Mama buat kesehatan gigi. Giginya jadi lebih kuat. Laut adalah hal yang tak bisa dilepaskan dari kehidupan warga Pulau Buton. Bagi sebagian orang, laut diibaratkan sebagai urat nadi perekonomian. Dan salah satu berkah laut yang menopang warga Pulau Buton adalah kerang mutiara. Komoditas ini dibudidayakan di pesisir kota Bau-Bau. Halo, nah di desa Palabusa ini, jadi kalau misalnya teman-teman lihat, banyak sekali keramba-keramba apung seperti ini. Tapi kalau misalnya penasaran, ini sebenarnya keramba apa sih? Ini adalah keramba kerang mabe. Lihat kan banyak sekali tali-tali, ya kerang mabenya tergantung di sini. Jadi kalau misalnya tadi nih saya snorkeling lihat di bawah ada berbagai jenis dan ukuran. Dan dia ada yang sudah terbuka. Nah terbuka itu artinya dia sedang makan. Buton merupakan cikal bakal dimulainya bisnis mutiara di Indonesia. Pada tahun 1918, Dr. Sukeo Fujita, seorang ilmuwan berkebangsaan Jepang, mulai melakukan percobaan kerang mutiara di pulau ini. Dalam rentang waktu 10 tahun, Fujita berhasil melakukan panen mutiara sebanyak 8.000 hingga 10.000 setiap tahunnya. Ini menandakan bahwa perairan Buton adalah wilayah yang sehat untuk pertumbuhan kerang mutiara. Nah, jadi kerang mabe yang siap untuk disuntikan itu biasanya prosesnya seperti ini. Dia diangin-anginkan dengan maksud dan tujuan supaya cangkangnya terbuka. Nah, itu yang mempermudah untuk melakukan proses penyuntikan. Nah, yang disuntikan itu disebut nukleus. Tapi sebenarnya mah ini
kancing baju. Kancing yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa membentuk setengah lingkaran. Ada yang besar, ada yang kecil, tergantung jenis kerangnya sendiri. Nah jadi ini, cara penyuntikannya begitu. Kerangnya dikasih buka, lalu disibak. Nih ibaratnya kalau saya lihat kayak di dalam, itu yang disibakkan bibirnya ya, yang diangkat. Jadi ibaratnya gini nih, disibak, ditempel, terus ditutupin lagi. Kerang mabe atau Theria penguin juga dikenal sebagai kerang mutiara bersayap. Hal ini karena bentuk mutiara yang dihasilkan oleh kerang jenis ini berbeda dengan kerang mutiara pada umumnya yang berbentuk bulat. Dalam budidaya kerang mutiara mabe, pemilihan nukleus yang baik akan menentukan kualitas mutiara yang dihasilkan, terutama dari segi warna, bentuk, dan kilau mutiara. Untuk menjadi sebuah mutiara mabe, nantinya kerang akan memproduksi nacre dan melapisinya pada inti nukleus. Nacre merupakan zat yang melapisi bagian dalam cangkang kerang yang berwarna berkilauan. Proses ini dikenal dengan nama biomineralisasi, yaitu sama halnya proses pembentukan tulang pada manusia dan hewan bertulang belakang lainnya. Sebenarnya ya, ini kalau misalnya kita lihat alat-alatnya, jadi yang disebut budidaya tradisional itu memang alatnya masih seadanya, tapi fungsinya tetap sama. Jadi ini adalah rak piring. Betul ya Pak? Nah jadi kan kita butuh tempat jadi supaya cangkang si kerang mabe ini berdiri. Nih pakai rak piring. Ini ibu nggak marah Pak, kerang rak piringnya dibawa ke sini Pak, satu? Tidak. Sama alat jepitnya juga alat jepit sederhana, pinset, ya kan, yang seadanya semuanya, yang unik untuk merekatkannya. Budidaya kerang mabe di Palabusa Pulau Buton merupakan usaha tradisional milik masyarakat, sehingga alat-alat yang digunakan pun sangat sederhana. Namun tentu saja ini tidak mengurangi kualitas dari mutiara kerang mabe. Setelah proses peletakan inti nukleus selesai, selanjutnya kerang akan digantung kembali di dalam laut selama 4 bulan. Nah jadi yang tadi kita udah suntik itu, udah disuntik dengan pancingannya. Nah mabenya ini akan didiamkan selama 4 bulan ya? Iya. Ya, jadi dia akan didiamkan, digantung begini sampai lebih kurang 4 bulan. Dan digantungnya juga nggak sembarangan, jadi dia akan digantung di kira-kira kedalaman sekitar 2-3 meter. Kenapa? Karena di kedalaman 2-3 meter itu banyak sekali pakan alaminya dia, karena dia memakan fitoplankton, plankton kecil. Perairan Teluk Palabusa sangat cocok untuk budidaya mutiara karena memiliki arus cukup kuat, yaitu sekitar 5-10 km per jam, dan juga plankton yang melimpah sebagai pasokan makanan kerang mutiara. Berbeda dengan mutiara lazimnya yang berbentuk bulat, mutiara kerang mabe berbentuk setengah bulat atau dikenal juga dengan nama mutiara blister. Tapi keindahan warna dan kilaunya tidak kalah dengan kerang mutiara bundar yang selama ini jadi primadona perhiasan. Nah, kan nggak mungkin nih kalau misalnya kita nunggu yang tadi sampai 4 bulan kemudian. Nah, di sini karena memang sudah budidaya ini sudah dari dulu, dari berapa tahun Pak? 10 tahun lalu? Apa itu? Ini, budidaya kerang mabe ini? 5 tahunan ada. Oke, baik, 5 tahun yang lalu. Nah, jadi ini kalau misalnya setelah mutiaranya diambil, cakep ya bentuknya ya. Nah, dagingnya ini juga dimanfaatkan buat masyarakat di Palabusa ini dibikin sambal kerang mabe. Jadi sebenarnya ya ini ada 2 sudut pandang, tapi kalau menurut saya untuk menjaga supaya perputaran ekonomi di satu daerah itu tetap berjalan dengan lancar, tidak apa-apa sebenarnya diadakan budidaya. Karena itu tadi kalau misalnya kita mengharapkan kerang mutiara yang alami, mutiara mabe yang alami, itu prosesnya bisa 1 tahun dan tidak setiap kerang itu ada hasilnya. Nah, jadi seperti ini dengan harga jual yang sebenarnya masih jauh di bawah dengan harga mutiara yang bulat, yang biasa mutiara air asin. Nah, ini termasuk satu kegiatan budidaya tradisional yang cukup bagus dari dulu sampai sekarang. Berbicara tentang kekayaan alam yang terhampar di darat maupun di perairan luas,
Bisa dikatakan Indonesia adalah salah satu juaranya. Kabupaten Bolang Mongondo di ujung utara Pulau Sulawesi menjadi salah satu lokasi yang memiliki potensi kekayaan alam yang luar biasa. Bolang Mongondo Timur itu punya 6 danau. Nah, uniknya saya mau berburu surabe sama ibu sama bapak. Surabe itu kayak teritip ya bilangnya. Di sini bilangnya surabe itu seperti teritip. Seperti apa? Kita lihat nanti ya sama-sama di sana. Ya. Sebagai salah satu negara kepulauan, masyarakat Indonesia memang sangat bergantung kepada berkah laut. Nyatanya, laut adalah salah satu potensi kekayaan alam terbesar di Indonesia yang di dalamnya terkandung banyak manfaat. Sebanyak 3,5% air laut mengandung garam. Selain itu, terdapat juga kandungan kalsium, magnesium, dan sodium. Rangkaian mineral yang dikandung air laut ini menjadi komposisi yang bermanfaat bagi makhluk hidup, termasuk manusia. Belum lagi potensi hayati yang ada di dalam lautan, turut menambah daftar manfaat yang dihasilkan oleh laut. Kandas dan pas sampai lokasi. Ih, ini dia semua. Oke. Surabe nih kayak begini nih ternyata. Ini cangkangnya dia nih. Rumahnya begini. Baik. Nah itu begitu kita turun tadi Mama Ning Pak Haji bilang harus pakai sepatu ya, tajam. Baik, mari kita cari. Airnya anget. Tak hanya memberi berkah, namun laut juga bisa menjadi ancaman. Salah satunya adalah datangnya gelombang atau ombak besar. Disinilah peran hutan bakau atau hutan mangrove yang mampu melindungi garis pantai dari abrasi atau pengikisan, termasuk juga meredam tsunami. Tak hanya itu, hutan bakau juga menjadi lokasi beragam makhluk hidup, dan salah satunya adalah oyster. Oyster adalah anggota keluarga Ostridae yang berarti tiram. Tiram jenis ini banyak ditemukan di lautan atau perairan pantai beriklim hangat. Secara morfologi, organisme dari kelas Bivalvia ini memiliki badan lunak dan ditutupi oleh 2 keping cangkang yang berfungsi melindungi bagian dalam tubuh dari serangan pemangsa. Apa itu? Ini ada isi? Ini betul? Kalau menurut saya sih ini seperti tiram. Nih yang satu ini dia belum terlepas cangkangnya. Nanti waktu pas proses masak baru kita lihat. Sekilas, bentuk oyster hampir serupa dengan teritip, hewan laut yang sering ditemukan menempel di badan-badan kapal serta bebatuan granit. Namun, habitat oyster sebenarnya jauh lebih beragam jika dibandingkan dengan beberapa bivalvia lain. Ini ada isi, betul ya masih tertutup. Fix, bener. Surabe yang di sini disebut surabe itu bukan teritip. Ini oyster dan kalau saya lihat bentuknya ini oyster larvae. Oyster adalah salah satu organisme akuatik yang cukup kuat bertahan di zona intertidal. Zona interradial adalah zona yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut, dengan batas area di antara pasang tertinggi dan surut rendah air laut. Sehingga hanya organisme dengan adaptasi tertentu saja yang mampu hidup di habitat ini. Dapat lagi. Ini adalah perburuan yang paling menyenangkan menurut saya. Kenapa? Nyarinya gampang, udah gitu airnya bersih sekali. Yuk, sudah dingin. Mari, sudah cukup ini surabenya? Mari kita masak. Kita makan ya. Mantap. Masyarakat di beberapa daerah pesisir seperti di Desa Togit banyak memburu oyster. Karena di Desa Togit jumlah oyster tidak terbatas. Maka mereka memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan protein. Membuka cangkang oyster memang cukup sulit, mengingat ini adalah salah satu bentuk perlindungan jenis bivalvia terhadap predatornya. Cangkang dengan material kapur harus dipukul keras sampai memiliki ruang untuk diambil dagingnya. Jadi nih, bentuknya dia itu tuh seperti nggak kelihatan gitu, mana tertutup.
ya tertutup semua. Jadi kayak bukan tiram, bukan kayak kerang, nggak kelihatan. Dia punya cangkang juga nggak beraturan. Tapi kalau tahu cara bukanya, selamat. Tangan tidak luka, isi bisa keluar. Lihat, tuh, ketuk-ketuk begitu. Saya nggak bisa kalau yang belum diketuk. Tapi kalau yang sudah diketuk, tinggal cungkil, saya bisa. Selain bumbu dasar, masyarakat di Sulawesi Utara juga menambahkan lemon cuy untuk menambah cita rasa olahan surabe. Meski bentuknya menyerupai jeruk nipis, namun lemon cuy memiliki karakteristik bentuk yang berbeda dengan jeruk nipis biasa. Tak seperti jeruk nipis yang memiliki kulit keras, kulit lemon cuy bisa dikupas dengan mudah, seperti jeruk Pontianak. Masyarakat di sini biasa menjadikan lemon cuy sebagai bahan makanan, karena rasanya yang segar yang dapat menetralisir bau amis pada ikan atau hewan laut lainnya. Selain memiliki rasa yang enak dan lezat bagi para pecinta makanan laut, oyster juga memiliki berbagai manfaat. Oyster memiliki banyak nutrisi penting bagi kesehatan karena mengandung beragam mineral penting seperti zinc, zat besi, kalsium, namun juga rendah lemak dan kalori. Selain itu, oyster juga dapat meningkatkan kesuburan pada wanita, meningkatkan kekebalan tubuh, dan baik bagi kesehatan jantung. Untung makannya pakai pisang. Kalau tadi cuma nyicipin si surabenya doang, nggak kuat. Nah ini pisangnya netralisir rasa pedesnya. Rasanya sendiri kalau misalnya susah ngebayangin surabe itu tritip itu rasanya seperti apa? Seperti kerang hijau ditumis, persis sama seperti itu. Bumbu-bumbunya dominan. Overall rasanya mantep kalau buat yang suka pedas. Nah, tapi jangan khawatir karena di sini lihat tidak terkontaminasi. Tapi kalau misalnya daerah lain, hati-hati. Mesti lihat-lihat kalau misalnya ada pabrik, khawatir tercemar limbah. Tapi kalau yang ini makan dengan tenang. Mantap. Kayaknya kalau pakai nasi juga enak.